kamu sudah siap? Siap. Baik, seperti biasa, apapun yang kita bicarakan di dalam ruangan ini itu bersifat rahasia. Jadi kamu bisa bercerita dengan nyaman. Kemudian waktu kita cuma 5 menit. Apa kamu siap? Siap. Pertama, tolong kamu ceritakan apa yang membuat kamu terlihat begitu sedih pagi ini. Tadi sebelum saya kesini, saya di rumah sempat bertengkar lagi sama ibu saya. Padahal masalahnya sepele, tapi ibu saya dia membesar-besarkan masalahnya. Jadi kita berantem deh. Kalau boleh tahu masalahnya, Sebenarnya ibu aku itu nggak ngasih aku buat keluar main-main sama teman-teman. Terus aku kan sering pulang malam. Itu karena aku pergi kerja kelompok sama teman, makanya aku pulangnya malam. Tapi pas aku pulang, itu malah marah-marah. Dia kira aku pergi macam-macam di luar sana. Dia nggak mau percaya kalau aku pergi kerja kelompok. Jadinya karena aku nggak dipercaya, jadinya kita bertengkar deh. Jadi menurut kamu itu, ibu kamu itu terlalu menegur kamu. Ya Bu. Waktu ibu kamu menegur kamu itu, biasanya nada bicara beliau itu seperti apa? Nada suaranya itu tinggi Bu. Dia bilang kayak gini, Hani, kamu kemana aja sih? Udah jam berapa ini? Kamu kok keluyuran? Dia bilang gitu Bu. Terus kamu menanggapinya bagaimana? Terus saya jawab balik, Bu, saya ini udah besar Bu, saya mau kemana-mana aja nggak apa-apa, kan saya udah besar, gitu saya bilang. Oke, dari cerita kamu, saya bisa lihat kalau antara kamu dan ibu kamu itu ada pola komunikasi yang tidak seimbang. Maksudnya di antara kamu dan ibu kamu itu, ketika bertengkar, ibu kamu itu berada pada posisi parents yang menegur, kemudian kamu berada pada posisi child atau anak yang membantah. Seperti itu ya. Betul. Nah, pola komunikasi seperti ini biasanya disebut dengan transaksi silang. Transaksi silang itu kalau dibiarkan bisa menyebabkan komunikasi yang gak nyambung dan bisa mengakibatkan pertengkaran. Nah, pada pendekatan konseling transaksional itu setiap orang memiliki 3 bagian dari dirinya sendiri. Yang pertama adalah parents atau orang tua. Itu biasanya menegur, mengatur, dan melindungi. Kemudian yang kedua adalah adult atau dewasa. Dia cenderung berpikir logis dan objektif. Kemudian yang terakhir adalah child atau anak. Dia cenderung emosional, spontan, dan mengikuti perasaan. Oh, jadi seperti itu. Betul. Kemudian bagian mana yang muncul itu tergantung pada situasinya. Misalnya, kamu yang dimarahi itu sedang berada pada posisi child atau anak karena kamu cenderung emosional dan mengikuti perasaan. Kemudian ibu kamu yang menegur itu berada pada posisi parents atau orang tua. Dia melindungi dan menasihati kamu. Oh, jadi diri kita ini ada 3 bagian itu ya. Betul sekali. Kalau kamu ingin hubungan kamu sama ibu kamu itu menarik, kamu harus berbicara pada posisi adult atau dewasa, bukan pada child. Sekarang, yuk kita coba latihan. Bayangkan saya ini adalah ibu kamu. Hani, kamu itu pulang malam terus. Ibu tuh khawatir. Bu, aku tahu ibu khawatir, tapi aku itu punya alasan kenapa aku pulangnya malam. Terus? Aku itu habis kerja kelompok, jadinya harus pulang malam. Itu. Nah, bagus sekali. Kamu berbicara dengan tenang, tidak emosi, dan pada posisi dewasa. Gak canggung ya Bu, tapi lebih enak sih ngomong kayak gini. Soalnya
nggak pakai emosi. Ya, awalnya memang butuh latihan, tapi kalau kamu terus mencoba, ibu kamu juga akan belajar untuk merespons dengan tenang. Sekarang, menurut kamu, apa yang bisa kamu lakukan supaya hubungan kamu dengan ibu kamu itu membaik di rumah? Mungkin kalau saya dimarahi sama ibu, saya nggak akan langsung nyaut, tapi saya akan dengar dulu ibu ngomel, marah-marah. Baru setelah itu aku ngomong baik-baik sama ibu dan jelasin alasannya kenapa aku seperti itu. Nah, tepat sekali itu merupakan posisi kamu sebagai berada di posisi adult. Nah, bagus sekali nanti itu merupakan bagian dari ego adult. Artinya kamu sudah bisa membedakan kapan kamu berada pada posisi child dan harus berpindah ke ego adult. Jadi pada pertemuan hari ini, menurut kamu apa yang kamu dapatkan? Menurut saya jadi tahu kenapa saya sering berantem sama mama. Ternyata karena kami itu berbicara dari posisi yang berbeda. Nah, saya merasa bangga kamu memahami dan mau mencoba apa yang saya jelaskan. Kita lihat pada sesi selanjutnya bagaimana perkembangan kamu dan mama kamu setelah menerapkan apa yang saya ajarkan tadi. Terima kasih ya Bu, sudah membantu saya supaya saya bisa baikan lagi sama mama saya. Sama-sama. Sampai ketemu di sesi berikutnya ya. Ya Bu. Audio Jungle.